آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratika mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa min daril alim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Amma ba'du hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan penesepuh yang saya hormati, mustami'in wa mustami'at, wabil khusus yang saya hormati jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah beserta mitra kerjanya. Monggo sareng-sareng kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ruhi Raden rahmatullah sallallahu ampil. Mudah-mudahan dihadiahkan pada keluarga kita yang telah mendahului. Semoga segala amal baiknya diterima dan semoga pula dosa-dosanya diampuni. Untuk kita semua semoga diberi kesehatan oleh Allah, semoga diberi panjang umur, semoga penyakit yang ada di tubuh kita diangkat oleh Allah sehingga menjadi lebih sehat kembali. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wa salihun salihun min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay an Abi Hurairah, diriwayatkan saking Abi Hurairah an Abi Sa'id an Nabi Sa'idin, diriwayatkan juga dari Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridho sapa Allah anhuma saking Abi Hurairah dan Abi Sa'id. Qala ngendika sapa wong loro Abu Hurairah dan Abu Sa'id ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli la yaqudu ora lungguh sapa kaum yadkuruna kang padha zikir sapa kaumun Allah ing Allah azza wa jalla, azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha illa hafathu angin atau joko hafathum ngeliputi hum ing kaum alladzina yadhkuruna Allah sapa al malaikatu sapa malaikat, pira-pira malaikat ngeliputi
artinya melingkari atau mengepung. Hafathum kujaba ngepung, mengelilingi sapa al malaikat pada kaum itu. Wa wasiyat lan padha mungkepaken, mencurahkan sapa malaikat ar-rahmatu wa wasiyat lan den tumplekaken ing kaum apa ar-rahmatu rahmat utawa kasih sayang. Wa nazalat lan temurun atau manggon alaihim ing atasi kaum alladzina yadhkurunallah apa as-sakinatu keantengan. Wa dzakarahumullahu lan nyebut atau nutur hum ing kaum alladzina yadhkurunallah sapa Allah taala fiman ing dalem wong indahu kang tetep ing dalem sandinge Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah dan Abu Sa'id menceritakan, meriwayatkan, katanya begini, kata beliau berdua, Rasulullah pernah bersabda. Bagaimana sabdanya? La yaqudu qaumun, tidak pernah duduk sebuah masyarakat yang kumpul-kumpul duduk bersama. Lalu kumpul-kumpul yadhkurunallaha sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, illa hafathul malaikatu, kecuali orang atau kaum atau kelompok atau sak kampung, sak desa, sak omah kumpul bareng sama-sama berzikir, illa hafathul malaikatu, kecuali mereka itu dikelilingi, diliputi, dilingkari oleh malaikat dan dituangkan di tengah-tengah mereka rahmat dan kasih sayang, dan akan turun di tengah-tengah mereka keantengan, ketenangan karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarullahu fiman indahu, dan mereka akan dicatat sebagai orang yang dekat dengan Allah. Dekat itu apa Ibu? Karena memang semua ibadah itu dikatakan at-taqarrub, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah, semua zikir-zikir itu dilakukan tujuannya biar dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah lebih gampang diijabahi doa-doanya. Karena dekat itu ya berarti tentunya orang yang dekat itu biasanya bersih hatinya, bersih makanannya, bersih tubuhnya, bersih jiwanya dari barang-barang atau dari dosa, gampangnya gitu. Sebab Bapak Ibu, setiap dosa yang ada pada kita, dosa yang kita lakukan, maka semakin menambah jarak yang semakin jauh diri kita dengan Allah. Tapi kalau berzikir, sering berzikir, maka wadzakarullahu fiman indahu, dia akan dicatat oleh Allah, diingat oleh Allah sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Zikir seperti apa Bapak? Ya, zikir-zikir yang disebut di muka itu termasuk tradisi ahli sunnah wal jamaah, istighosahan. Yang kedua tahlilan, itu menurut tradisi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena di dalamnya disebut atau dibaca zikir-zikir atau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi semacam itu dilindungi oleh malaikat, ditutupi oleh malaikat, bahkan ditutupi dengan, dinaungi dengan sayap-sayapnya, dan dituangkan kepada mereka rahmat dan kasih sayang, dan akan diberikan kepada mereka yang berkumpul sambil berzikir itu ketenangan, keantengan. Zikir memang dinyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah maka akan menjadikan ketenangan dalam hati. Umpama kita punya masalah,
yang belum juga cair dalam artian belum selesai, jangan dugem, jangan gedek-gedek katanya, semakin tak karu-karuan nanti. Bagaimana caranya agar supaya tenang hati kita, datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, akui segala kesalahannya, akui segala dosa-dosanya. Di balik pengakuan itu, sampaikan ucapan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, sampaikan kepada Allah. Itu yang kemudian dinamakan munajat. Sering saya sampaikan cara bermunajat di acara yang sama seperti ini. Caranya bermunajat itu bahasa Surabayanya wadul. Walaupun sampai tidak wadul, pangeran ngerti. Ya Allah, hambamu yang hina, pancen hina. Banyak dosa ya Allah. Ya dosa, semua dosa yang ada pada seorang itu diketahui oleh Allah. Tapi kita tetap wadul laporan, ya Allah, hambamu yang banyak dosa ini ya Allah. Sampai sebutkan semua yang menjadi kendala. Sebentar lagi Allah, saya butuh perawatan orang tua sekian sampai wadul ini wadul nang orang sesama manusia. Setelah wadul cukup, sampaikan ya Allah, oleh karenanya berilah kami jalan ya Allah, batasi diri kami dari dosa-dosa itu ya Allah, berilah jalan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab hamba ya Allah. Itu namanya munajat. Itu jam berapa? Jam berapa saja. Tapi ada waktu yang lebih utama. Ya jam 2 malam, jam 3. Itu munajat lego panjenengan kalau sudah sambatan pangeran. Jadi yang seperti yang pernah disampaikan, kita tidak diperkenalkan sambatan nang sesama manusia. Tapi kita sambatan mengeluh kepada Allah. Jangan pernah mengeluh kepada orang lain. Yang sering terjadi Bapak Ibu, kita ini asyakwa itu mengeluh itu kadang-kadang pada sesamanya. Padahal tarkus syakwa ilallah itu dianjurkan dan bahkan wajib. Tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Contoh kecil, kalau kita kadang-kadang punya keluhan di tubuh, cerita tentang tetangga, yuk, wow dalu kula mboten saged tileng belas. Lah nopo yo? Loro untu itu di dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu, enggak boleh sambatan nang orang lain. Iya kalau orang lain itu perlu nang panjenengan. Kalau enggak, katanya orang Madura ditulat-tulat sampai tulut gitu. Artinya ajaran yang ajarkan dalam ilmu tasawuf itu ketika kita punya keluhan, punya apapun keluhan, kita jangan pernah sambatan atau keluhan kepada sesama manusia. Ya, kadang anaknya nakal, cerita curhat katanya kepada orang lain, anak saya begini-begini, itu tidak boleh. Mengeluhlah, artinya bukan mengeluh, sambatan artinya waktu-waktu nang pangeran bermunajat, kemudian di balik munajat kita berdoa sesuai pakai bahasa Madura bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa kita, tidak harus berbahasa Arab. Sampaikan kepada Allah apa yang menjadi kendala, punya hutang lah, anak yang nakal lah, alhamdulillah. Sampaikan kepada Allah seakan-akan menghadap kepada orang. Seakan-akan Allah di hadapan kita, kemudian di balik sambatan itu maka kita bermohon kepada Allah agar supaya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara watul itu lebih cepat diterima oleh Allah. Wa an Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, mugi ridhone sapa Allah anhu saking Abi Waqid Al-Haris bin Auf, ngriwayataken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sedulur Rasulullah iku bainama
ing dalam antaran huwa utawi rasul iku jalisul wong kang lungguh fil masjid ing dalam masjid. Di saat Nabi duduk-duduk di masjid, wa nasu utawi manusa iku mahu iku sartane Nabi. Manusia Nabi disertai oleh ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain di masjid duduk-duduk seperti ini. Rasulullah duduk di masjid, kemudian sahabat-sahabat yang lain menyertai Nabi sambil menunggu tausiah, menunggu sabda Rasul, karena semua ucapan Nabi itu kan menjadi hukum Bapak ya. Jadi ditunggu oleh sahabat mengopo. Tumataan akbala matub sapa salah satu nafarin telu kelompok atau telu mungso. Ternyata ada 3 orang yang menghadap pada Rasulullah SAW. Jadi kok coro di sini berhalakoh atau halakoh melingkar seperti ini, Nabi di tengah melingkar seperti ini. Wanasu ahu manusia artinya sahabat itu bersama dengan Nabi berbentuk seperti ini. Ternyata ada orang datang tiga orang. 3 orang fa'akbala isnani mau komatub sapa isnani wong luru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 menghadap pada Rasul. Wa dhahaba wahidun lan budalan sapa wong itu wong siji. Yang 2 orang dari 3 itu menghadap kepada Nabi, yang 1 meninggalkan tempat. Bahwa kofa moko ngadeg sapa wong loro sapa isnani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atas Rasulullah. Titik. Fa amma ahaduhuma moko ana utawi ahaduhuma salah siwijine isnani iku paroa ningali sapa ahaduhuma furjatan ing sela-sela ing penggang fil halqati atau fil halaqati ing dalam lingkaran bunderan menungso niku. Jadi ini ini putus kosong. Yang 2 ini duduk bersama sahabat-sahabat yang lain menghadap kepada Nabi. Fajalasa fiha, kemudian yang pertama dari 2 orang itu duduk di tempat sela ini. Enggang kosong, esapnya kosong, duduk. Wa ammat akharu ana pun tawe kang liya iku fajalasa moko lungguh sapa akhar khalfahu ing dalem burine ahad. Nah, ini karena cuma satu manusia yang cukup sama, kemudian duduk. Yang kedua di belakangnya, di renteng di 1, kemudian di belakangnya. Yang 2 menghadap Nabi, yang pertama menghadap mengisi lingkaran yang kosong itu, kemudian yang satunya di belakangnya. Wa amma salisu ana utawi wong kang nomor 3, kan 3 orang. Fa'adbara moko mungkur sapa asalis zahiban hale budalan nyingkre. Gak melok ngaji cawane. Nabi itu kalau dawuh ya udah, apa yang menjadi dawuh Nabi menjadi hukum, enggak usah kitab ya. Kalau kita kenapa mesti kitab? Karena enggak hafal. Mesti dicatat di kitab. Kalau Nabi, apa yang menjadi dawuhnya Nabi adalah hukum yang ditunggu oleh para sahabat. Jadi saat lingkaran seperti ini ada 3 orang yang menghadap kepada Nabi, yang 2 duduk, yang 1 pulang. Karena Pak mungkin karena tidak nemu tempat atau bagaimana, atau ada kebutuhan yang lain. Yang dua itu duduk pertama depan, yang 1 di belakang. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semangsane rampung sapa Rasulullah dari acara itu, dari acara sembahyang. Qala maka kondiko sapa Nabi, ala ukhbirukum anin nafalit thalatha. Ala ukhbirukum onoto bakal ngabaraken sapa ingsun ing sira kabeh anin nafari saking wong 3, anin nafari salah satu saking wong 3. Gelem tak sampean tak ceritane tentang 3 orang tadi. Siapa orang 3 tadi? Yang 2 menghadap, walaupun ada 1 di depan, 1 di belakang, yang 1 kok meninggalkan tempat.
Dicampaikan oleh Nabi, amma ahaduhum anapun utawi salah sewijine kaum atau nafar, karatu nafar itu mau fa'awa ilallah maka fa'awa maka berlindung sopo ahaduhum ilallah maring Allah. Oleh karena dia berlindung kepada Allah, fa'awahu Allahu ilaihi maka memberikan perlindungan sopo Allahu ilaihi maring wong ahaduhum itu. Oh, yang dua madep dan berlindung. Jadi karena dia bergabung kepada halakoh zikir, halakoh ilmu itu, maka Rasulullah menyatakan dia berarti telah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar ana utawi kang liya yang diduduki belakang yang depan dan belakangnya itu fastahya moko izin sopo akhir, kemudian karena izin fastahya moko melo izin sopo Allah minhu saking akhir. Wa amman akhir ana pun utawi kang kaping 3 sing liya iku mau sing metu budal meninggalkan tempat itu fa aqrada moko mingo sopo berpaling sopo afalis wong kang pertama yang sing dahibun itu, karena dia berpaling Pak Radallahu maka Allah berpaling Pak Radallahu mingu sapa Allah berpaling sapa Allah anhu saking akhir yang kedua. Karena dia menghadap aku hadapi, karena dia meninggalkan tempat dia tak tinggal dia, seperti itu. Artinya bedanya orang yang mau berhalaqah berkumpul untuk berzikir kepada Allah, maka ketika dia mendekat kepada kelompok dan tempat itu tempatnya berzikir, maka Allah menganggap dia sebagai orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan satu orang yang meninggalkan tempat, tidak mau berzikir, tidak mau kumpul beristighosahan itu, fa'aradallahu maka Allah juga tidak menghiraukan, bahkan Allah berpaling juga dari itu. Fa'aradallahu maka Allah berpaling darinya. Fihi di dalam hadis ini dhammul i'radi an majlisil ilmi, hinanya tidak mulianya orang yang tidak mau bergabung padahal sudah sampai di tempat kemudian dia pulang, tidak ikut majlisan, tidak ikut majelis ilmu atau majelis zikir bi ghairi udhrin kelawan tanpa udzur. Kalau udzur ya enggak apa-apa, tapi dia mungkin karena alasan malas. Karena padahal yang dua sudah duduk ikut berhalaqah bersama Nabi, sedangkan yang lain mungkin alasan malas ya, udzur, padahal tidak udzur. Sehingga dia dianggap berpaling dari Rasulullah, berpaling dari majelis, maka Allah pun berpaling kata Nabi dari dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa anna man a'rada kadzalik, bahwa orang yang telah berpaling dari tempat majelis ilmi, majelis zikir itu faqad ta'arrada li sukhtillahi, maka sungguh dia telah berpaling li sukhtillahi karena penduli Allah. Fa innahu ukhbaru bi anna Allah a'rada anhu muttafaq alaih. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah sampai di tempat majelis zikir, sudah sampai di majelis zikir, majelis ilmu, tapi karena alasan meninggalkan tempat itu. Orang yang duduk maka dianggap berlindung kepada Allah, sedangkan orang yang meninggalkan tempat zikir, majelis zikir, majelis ilmu itu meninggalkan tempat karena alasan karena malas, padahal tidak ada udzur, dianggap berpaling dari Allah. Oleh karenanya Allah berpaling darinya. Ma'udzubillah. Ini kesimpulan dari madrul hadis ini, berarti hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulianya majelis zikir, betapa mulianya majelis ilmu, sehingga dilindungi oleh malaikat, kemudian dituangkan kepada mereka rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu akan diberikan ketenangan jiwanya, orang yang duduk berkumpul
dalam majelis ilmu, majelis dzikir. Jadi di beberapa pertemuan yang lalu disampaikan bahwa orang yang mencari ilmu, orang yang ikut mengaji, paham atau tidak paham, apalagi paham, tidak paham pun pahalanya tetap sangat besar. Apalagi paham, kalau paham berarti akan ada tambahan ilmu. Tidak paham saja, sementing ikut majelis ilmi, maka pahalanya jauh sekali lebih besar, bahkan bisa lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka ada tradisi di Nahdlatul Ulama, ada istighosahan ketika hujan tidak turun, sholat istisqa di alun-alun, di lapangan sambil beristighosah. Itu adalah tradisi kita karena memang ada dalilnya, memang ada anjuran dari Rasul ketika orang ikutan berzikir, ikutan halaqah ilmu, halaqah zikir, maka di stempel sebagai orang yang berlindung kepada Allah, orang yang malu kepada Allah. Dan sedangkan orang yang meninggalkan itu dianggap orang yang berpaling dari Allah. Berarti kesimpulan hadis ini dianjurkan kita untuk berhalaqah, berkumpul, berzikir bersama. Hadis berikutnya, Nabi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala ngandika sawi Abi Sa'id, kharaja Muawiyah metu sapa Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Muawiyah. Metu an halqati atau ala halqatin atau ala halaqatin, lamnya bisa dimatikan atau diharokat. Fi ala halaqatin, ingatasi halaqah ini kumpulan gini nih, ini namanya halaqah. Fil masjid, ini masjid sama, mulai zaman Nabi sudah ada halaqah seperti ini, tempatnya melihat sambil leye-leye sambil mendengarkan, itu namanya halaqah ya. Seperti ini. Muawiyah suatu hari keluar untuk menghadiri halaqah fil masjid, halaqah zikir, halaqah ilmu di masjid. Faqala maqandika sapa Sa'id, sapa Muawiyah. Faqala maqandika sapa Muawiyah, ma ajlasakum, ma utawi apa ajlasa, nglungguhaken sapa sira kabeh, ajlasakum ma utawi apa ajlasa, nglungguhaken kum sapa sira kabeh, kum ing sira kabeh. Sampeyan duduk sini ini apa sebabnya, apa tujuannya? Ma ajlasakum, ma utawi apa ajlasa, nglungguhaken kum ing sira kabeh. Apa yang bikin kalian semua itu bisa duduk berkumpul di sini semua? Qalu, maka sahabat menjawab, jelasna lungguh sapa kita, nadhkuru halen nyebut nutur berzikir sapa ingsun Allah ing Allah. Jadi Muawiyah ini sahabat senior Pak ya, ketika panjang umurnya Muawiyah itu sampai kepada kekhalifahan Sayyidina Ali pun Muawiyah ini masih ada umur maksudnya. Sehingga bila dibandingkan dengan Sayyidina Ali, Muawiyah ini lebih senior, sepertinya lebih berpengaruh daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan masih muda sekali. Muawiyah ini lebih sepuh, lebih senior karena hidup bersama dengan Abu Bakar, pada Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama sahabat yang 4. Bahkan beliau belum meninggal sampai kekhalifahan Sayyidina Ali. Hingga terjadi pro kontra ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia.
maka secara aklamasi Sayyidina Ali dinobatkan sebagai khalifah. Sementara Muawiyah yang umurnya sudah jauh lebih senior dari Sayyidina Ali menyusul kekuatan untuk memilih dirinya, sehingga lebih banyak pemilih Muawiyah daripada Sayyidina Ali. Wis Pak, saking ndak ono baliho, sekarang kan baliho gambar itu coblos cokoknya. Itu Muawiyah lebih banyak pengikutnya karena senior dah. Beliau adalah seorang sahabat, menangi Nabi, Abu Bakar, Utsman, si nututi Sayyidina Ali. Bahkan secara zahir Bapak Ibu, Muawiyah ini bersaing dengan Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali, katanya Muawiyah yang jadi khalifah keempat bukan Ali. Sopo? Aku saja nih lebih senior. Akhirnya orang-orangnya Muawiyah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah untuk mereka, dan Sayyidina Ali secara struktural, secara aklamasi diangkat menjadi khalifah juga. Tapi menghitung jumlah pengikutnya jauh lebih besar pengikut Muawiyah. Muawiyah ini adalah orang-orang senior. Kayak santri sepuh ngoten lho, musuhi lora. Ya, tentunya Muawiyah lebih banyak memilih. Saat itu ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, yo kira ini kok rame-rame mendirikan mengadakan membentuk khalifah. Muawiyah sudah dinobatkan sebagai khalifah oleh orang-orangnya, sedangkan Sayyidina Ali adalah dinobatkan oleh struktural, artinya dari khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari sebagai penengah di antara kemelut itu, katanya Muawiyah, aku yang berhak, dan Muawiyah sudah dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Ali pun secara struktural sudah diangkat menjadi khalifah. Sejak itulah perpecahan ini terjadi. Sama muslimnya, Muawiyah muslim, Muawiyah Islam dan sahabat. Panjenengan ya terserah pilih mana pro Muawiyah apa pro Ali kok cara sekarang. Sampai yang kebatin nyeblos Muawiyah dan nyeblos Sayyidina Ali kok cara intikhabul am atau pemilu ya seperti itu. Iya, Sayyidina Ali aku dilantik Sayyidina Ali itu tidak ambisi, terserah saya dilantik, iya enggak yuk apa-apa. Sayyidina Ali. Muawiyah enggak, aku lebih senior, semestinya yang diangkat menjadi khalifah keempat adalah saya. Kok Ali dia yang membuat musyawarah antara satu dengan yang lain disepakati oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak kubu Muawiyah memutuskan ya Pak, sekarang harus dimakzulkan ya apa? Sayyidina Ali mundur, Muawiyah mundur, satukan umatnya, pilih ulang. Seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya pemakzulan pada zaman Muawiyah dan Sayyidina Ali dalam hal menentukan khalifah yang keempat, dan rencana yang lain diputuskan yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Sayyidina Ali harus mundur dari kekhalifahan, Muawiyah pun juga harus mundur sebagai khalifah. Udah mundur. Kok coro sekarang Pak, yang satu naik di pentas semua, Sayyidina Ali dipersilakan mundur dulu. Sayyidina Ali berpidato, Assalamualaikum dan seterusnya. Berdasarkan kesepakatan kita bersama setelah musyawarah antara dua kubu dan disepakati untuk bermakzul, dan saya akan mengundurkan diri sesuai dengan keputusan, dan saya detik ini mengundurkan diri sebagai khalifah. Oke, siap saudara, demikian. Assalamualaikum dan seterusnya. Muawiyah gak kelem. Kalau sudah Ali mundur, saya tidak mundur, berarti satu-satunya khalifah yang sekarang ya saya kan tidak mundur. Saya suruh mundur tidak kelem Muawiyah. Enggak, sudah Ali sudah mundur, saya tidak boleh mundur. Padahal janjinya bersepakat harus mundur semuanya. Setelah Sayyidina Ali mundur, Muawiyah tidak kelem loh. Boleh mundur lah, kosong khalifah ini. Terus yang apa? Enggak, saya tidak mundur.
jadi kemelut lagi sampai terjadi peperangan. Ada waqatul Jamal, ada waqatul Siffin, macam-macam, sehingga kemelut itu berkepanjangan sampai Sayyidina Ali diturunkan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Muawiyah turun kepada anak-anak yang namanya Yazid. Berkemelut yang semakin berkepanjangan sampai terjadi peristiwa di 10 Asyura yang namanya pembantaian kepada keluarga Rasulullah Ahlul Bait oleh Yazid anaknya Muawiyah, yang namanya terjadi kasus Karbala. Kasus Karbala itu kemudian terlalu dikultus oleh pengikut Ali yang Syiah Ali, pendukung Ali. Mereka terlalu mengkultus kepada Sayyidina Ali dan mereka didukung oleh banyak yang namanya Syiah Ali, yang sampai sekarang dikatakan kelompok Syiah. Yang banyak sekarang di Iran, tumbuh besar di sana Syiah, karena Sayyidina Ali makamnya di sana, Sayyidina Hasan Husain juga di sana. Itu bermula dari Muawiyah ini dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya sekarang mau dilantik, iya kali dilantik kau urusan, tapi uruslah dengan yang sebenarnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Muawiyah enggak, aku lebih senior, harus menjadi khalifah setelah itu. Dan Muawiyah punya gedok menuntut darah Utsman, karena Sayyidina Utsman itu meninggal dibunuh oleh seorang yang tidak diketahui akibat Sayyidina Utsman terlalu sabar, terlalu husnudzon kepada sahabatnya. Ada laporan, wahai ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Sayyidina Utsman, ini ada 3 orang, 4 orang di sini mencurigakan. Terus ya apa? Dalam kepengurusan di khalifah itu ada orang yang mencurigakan, 4 orang. Terus ya apa? Kata yang usul, pecat aja. Jangan-jangan mereka akan menjadi mericuh dalam kekhalifahan panjenengan. Sayyidina Utsman orangnya sabar sekali. Gak kira akhirnya terbunuh dengan orang 4 itu. Sayyidina Utsman dibunuh secara sembunyi-sembunyi, tapi ternyata orang yang dicurigai itulah yang ternyata membunuh Sayyidina Utsman. Itu dicurigai oleh Muawiyah bahwa itu adalah sesuruhan Sayyidina Ali. Cari nih, padahal tidak ada. Jadi Sayyidina Ali atas nama Ahlul Bait dan Muawiyah atas dasar sahabat Rasulullah yang senior. Ya, panjenengan yang mana? Sekarang begini Bapak Ibu, ketika ada kemelut semacam itu, kita perlu mendukung siapa? Muawiyah atau Sayyidina Ali? Ahli Sunnah wal Jamaah punya prinsip, kalau terjadi kemelut orang besar seperti itu, Muawiyah adalah orang besar, Sayyidina Ali apalagi karena Ahlul Bait. Gimana caranya kita selaku umatnya ikut mana? Ikut Muawiyah apa ikut Sayyidina Ali? Prinsip dan aturan dari Ahli Sunnah wal Jamaah, kita harus jangan ikut majara bainal ashab naskutu. Apa yang terjadi di antara kemelut di antara sahabat-sahabat Nabi, orang lain ojo melo jarine wong desa. Kalau gajah berperang, semut gak oleh melo ikut pasti tergilas. Ya apa? Ya kita tidak boleh ikut-ikut. Artinya kita tidak mendukung Muawiyah, pun juga kita tidak boleh mendukung Ali, dan sebaliknya tidak boleh benci Muawiyah dan tidak boleh apalagi benci Sayyidina Ali. Kita yang namanya hati yo Kak Iso Pak. Mau contoh, aku yo dukung Sayyidina Ali. Kenapa? Ya Ahlul Bait, dan beliaunya tidak ambisi. Sedangkan Muawiyah begini-begini. Itu hak panjenengan, tapi kita tidak boleh ikut-ikut. Bagaimanapun Muawiyah dinyatakan oleh Nabi ashab itu al-udul,
Semua sahabat adalah orang yang adil-adil, dan sahabat itu karena bertemu dengan Nabi dan bersyahadat pada Nabi dan hidup pada zaman Nabi, ya sahabat jatuhnya jauh lebih mulia daripada orang biasa. Muawiyah pun juga demikian, terlepas dari terlepas daripada sia-sia atau siasat daripada beliau, karena beliau termasuk sahabat, maka kita tidak boleh benci. Tapi kemudian Sayyidina Ali dikultus, terlalu didewa-dewakan oleh Syiah Ali, sehingga Sayyidina Ali itu mereka menganggap lebih mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu terlalu. Ada yang mengatakan Syiah Ghurabiyah. Syiah macam-macam, Pak. Ada Syiah Ghurabiyah yang menyatakan Malaikat Jibril itu membawa Al-Quran lebih dari 30 juz. Tapi karena Malaikat Jibril mencari Sayyidina Ali untuk diberikan Al-Quran, Sayyidina Ali tidak ada, maka terpaksa diberikan pada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi katanya yang diberikan Rasulullah terpaksa. Lah ya, kok ada malaikat nyari orang, gak iso itu. Katanya cari Sayyidina Ali yang memberikan Al-Quran, tapi gak ono. Ternyata yang ada Nabi Muhammad, terpaksa diberikan Al-Quran hanya 30 juz. Kata Syiah, kita tidak percaya. Dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kenapa saya ceritakan? Karena panjenengan biar mengerti. Artinya bukan saya menyuruh panjenengan perlu ke Sayyidina Ali, dan saya tidak tidak mengajak panjenengan untuk benci Muawiyah, tidak, karena beliau Muawiyah bersama dengan Ali itu, Sayyidina Ali sama-sama sahabat. Hanya Sayyidina Ali adalah majelis keluarga kalau sekarang, atau ahlul bait, karena Sayyidina Ali adalah di samping sepupu dengan Nabi, beliau juga menantu dari Nabi Muhammad SAW, yang dari Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah maka melahirkan orang-orang dan tokoh-tokoh besar, baik dalam kepemimpinan atau juga dalam ilmu agama, adalah dari sisi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Para habaib dan sahadah itu menyebar di seluruh dunia dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Saya mohon maaf tidak mengajak panjenengan membenci Muawiyah, tidak boleh kita benci para sahabat, tapi biar tahu alur ceritanya. Sampai dari kubu-kubu beliau itu ada Syiah, kemudian ada bani-bani selanjutnya, bani Muawiyah, kemudian Abbasiyah, ada daulah-daulah selanjutnya. Kadang masih melanjutkan perjuangan dari masing-masing. Bapak Ibu, nanti kalau bisa bercerita tentang kasus Karbala secara ahli sunnah wal jamaah. Kasus Karbala bukan versi Syiah, tapi kasus Karbala versi ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak sekarang. Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh membenci Muawiyah karena memusuhi Sayyidina Ali selaku ahlul bait, pun juga kita tidak boleh terlalu mendukung Sayyidina Ali sehingga mengkultus seperti siapa? Seperti kaum Syiah yang seperti kita yang tahu di cerita-cerita itu. Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai garis bawah dari pertemuan kali ini, bahwa kita sangat amat dianjurkan untuk berzikir bersama di rumah dengan keluarga boleh, dengan kaum-kaum yasinan di kampung malam Jumatan boleh. Itu semua dianjurkan, namanya halaqah zikir. Bila terjadi halaqah zikir seperti di kampung malam Jumatan itu, yasinan tahlil itu, saat seperti itu malaikat turun memberikan perlindungan, memberikan naungan dengan sayapnya, dan menyiramkan dan menuangkan rahmat kepada mereka, dan memberikan ketenangan bagi mereka, bagi orang-orang yang bergabung dalam halaqah zikir, halaqah ilmu. Semoga dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sempurna. Kita bertemu di surga Allah Nabi Subhanahu dengan beliau, dengan zikir-zikir ini tentunya bersama dengan salawat-salawat sebagai bukti cinta kita pada Nabi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.